2 dan seterusnya terbaca. Daftar lampiran keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor BKPSDM.821/28/SBD-2 Rum/2026 tanggal 2 Februari 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan melalui pengukuhan jabatan pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2026. 1. Regina EG Esos, jabatan baru Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Febroina Mete, jabatan baru Sekretaris pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya. 3. Domingus Mete, jabatan baru Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 4. Yohanes Ngongo Pandaka, STP, jabatan baru Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 5. Gideon Aprianto Sofian, Bulu SE, jabatan baru Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 6. Maria Arumsari Kalembu, jabatan baru Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. 7. Timotius Tamo Ambo SE, jabatan baru Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. 8. Maria Mudaholo SH, jabatan baru Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. 9. Maria Suharyanti Esos, jabatan baru Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. 10. Henrikus Hona Muda Mada SE, jabatan baru Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Daftar lampiran keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor BKPSDM.821/29/SBD-2 Rum/2026 tanggal 2 Februari 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan melalui pengukuhan jabatan pejabat pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2026. 1. Agustinus Umbuteda SH, jabatan baru Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Martinus Oleawa, jabatan baru Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Sumba Barat Daya. 3. Billy Wawo SH, jabatan baru Kepala Seksi Operasi Pengendalian dan Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 4. Duarte Sandro Novena Dandara SIP, jabatan baru Kepala Seksi Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 5. Markus Ronald Polcekolin, jabatan baru Kepala Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 6. Andreas Daralongo SH, jabatan baru Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 7. Daniel Bata SH, jabatan baru Kepala Seksi Teknis Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 8. Agustinus Gadi SH, jabatan baru Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja. 9. Teddy Wilson AMD, jabatan baru Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja. 10. Samuel Umbupati, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. 11. Yesti Anggrini Karwelo SE, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Aquinata Margievera Elanor STR, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. 13. Mariana Bebiana
Kole AMD Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Ponuula. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Sumba Barat Daya. Saksi dan rohaniawan pendamping mengambil tempat yang telah disediakan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara-saudari? Menurut agama apa? Pembacaan berita acara pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Sumba Barat Daya. Sumpah jabatan nomor (2) BKPSDM _800 192 SGD 2 Romawi 2026 pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan Februari tahun 2026 menghadap saya Ratu Ngadu Ponuula ST Bupati Sumba Barat Daya dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing. 1. Enos EKDD Esos NIP 1968122119903104 pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C Jabatan Administrasi Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. 2. Yordan Parera Esos NIP 19682219950310001 pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumba Barat Daya. Telah dikukuhkan dan diambil sumpah jabatan pegawai aparatur sipil negara atas nama Agustinus Bayo Tangguh SPI dan kawan-kawan NIP 197308201994021 pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4C yang dengan keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor (2) BKPSDM _821 SBD 2 Romawi 2026 tanggal 2 Februari tahun 2026 telah diangkat melalui pengukuhan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. Yengo tanda KW SPD dan kawan-kawan NIP 19750520031210009 pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B yang dengan keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor (2) BKPSDM _821 SBD 2 Romawi 2026 tanggal 2 Februari tahun 2026 telah diangkat melalui pengukuhan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang untuk memangku jabatan tersebut didampingi oleh rohaniawan pendamping masing-masing atas nama Pater Ferdinandus Ganti SPD 2 Pendeta Octavianus Gewola STH telah mengangkat sumpah sesuai dengan cara menurut agama sebagai berikut. Saudara harap mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya untuk dikukuhkan pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya
senantiasa setia dan taat senantiasa setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, mengutamakan kepentingan negara dan daerah, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bahwa saya akan menaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala hal yang tertuang dalam fakta integritas yang telah saya tanda tangani. Saya bersumpah ini dengan ikhlas dan tulus, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menolong saudara. Walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya tegaskan bahwa pemberhentian dan pengangkatan melalui pengukuhan jabatan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah proses yang bersifat administratif semata, melainkan telah melalui berbagai tahapan, mekanisme, serta persetujuan sesuai ketentuan dan regulasi di bidang manajemen aparatur sipil negara. Pengukuhan jabatan ini merupakan konsekuensi langsung dari penataan organisasi, baik struktur maupun tata kelola organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Penataan tersebut telah ditetapkan melalui 3 produk hukum daerah, yaitu yang pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kedua, Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 31 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketiga, Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 32 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sehubungan dengan penataan organisasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan tahapan pengukuhan jabatan secara tertib, sistematis dan akuntabel, antara lain: 1. Pengusulan perubahan struktur organisasi baru kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah memperoleh persetujuan dilakukan peremajaan struktur organisasi oleh admin kepegawaian. Yang kedua, pelaksanaan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terhadap nama-nama pejabat yang akan dikukuhkan sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja yang baru. Yang ketiga, berdasarkan usulan dan pertimbangan Baperjaka tersebut, pejabat pembina kepegawaian mengusulkan pelaksanaan pengukuhan jabatan kepada Kepala BKN melalui aplikasi Integrit Mutasi atau IMUT BKN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditertibkannya persetujuan teknis, diterbitkannya Pertek Kepala BKN. 4. Dan setelah pelaksanaan pengukuhan jabatan, seluruh hasil pengukuhan tersebut selanjutnya diinput
dan diremajakan kembali dalam CISN sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Dengan demikian dapat saya tegaskan bahwa seluruh proses pengukuhan jabatan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Semua mekanisme sudah kita lewati ya, setelah kita sudah mendapatkan pertek ya kemarin ya, makanya baru hari ini kita bisa melakukan pengukuhan jabatan karena ada 4 dinas yang kita merger kemarin ya, sehingga hari ini pengukuhan, sedangkan pelantikan eselon 3-4 ya dalam rangka penataan lagi kembali akan dilakukan di kemudian hari ya, dalam waktu dekat. Hadirin yang saya banggakan, pengukuhan pejabat dalam jabatan wajib dilaksanakan untuk 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, memastikan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Kedua, memberikan kepastian hukum terhadap status tugas, fungsi, dan kewenangan pejabat pada perangkat daerah yang baru sebagai akibat dari penataan organisasi. Pengukuhan ini sekaligus menjadi penegasan kembali amanah dan tanggung jawab jabatan yang saudara-saudara emban. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh pejabat yang dikukuhkan agar menunjukkan integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas, mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi dan tuntutan kinerja, menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian bukan sebagai tujuan pribadi, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. Ya, saya juga pada kesempatan ini ya mengucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja ya yang sudah bekerja cukup maksimal ya. Saya melihat ya kurang lebih hampir 1 tahun ya saya memimpin, saya melihat Satuan Polisi Pamong Praja ya cukup kooperatif dan semangat bekerja. Harapan saya dengan adanya di hari ini kalau kita sudah merger, harapan saya jangan sampai semangat itu menjadi berkurang ya. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Bisa Pak Kasat? Pelaksanaan pengukuhan jabatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan beberapa peraturan lainnya. Intinya bahwa pengukuhan yang dilakukan hari ini sudah sah secara aturan ya yang berlaku. Dan sekali lagi saya tidak terlalu memberikan arahan yang panjang. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar ya dari pendamping rohani ya yang sudah menyampaikan kata-kata pengukuhan. Saya harap apa yang sudah disampaikan tadi, rekaman tadi yang sudah disampaikan, tolong diambil masing-masing. Bapak Ibu yang dilantik hari ini tolong dengar baik-baik ya. Bagaimana ya kita sebagai aparatur sipil negara ini sebagai pelayan ya, jabatan yang ada di sini sebagai bagian kita untuk melayani ya. Berbagai dinamika yang terjadi yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu ya, kita ya memang harus melakukan pelayanan. Kadang-kadang secara administratif mungkin kita dibatasi ya, tapi ya karena memang ini juga menjadi bagian dari pelayanan kita ya, syukur kita. Saya pikir ya keterbatasan administrasi ya tidak menjadi alasan untuk kita ya. Contoh kita bekerja mungkin 8 jam 1 hari, tapi karena ada hal yang urgen ya, saya harap kita juga bisa lebih maksimal untuk bekerja. Sehingga sekali lagi saya minta Bapak Ibu ya, tadi sudah dengar rekaman ya, tolong didengar baik-baik ya, dicamkan baik-baik, direnungi baik-baik. Saya ingin kita bekerja dengan hati ya, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, dimanapun Bapak Ibu dipercayakan ya, harapan saya kita bekerja dengan hati. Saya mau ingin Bapak Ibu ya, semua yang terbaik dari diri Bapak Ibu semua, pikiran ya, ilmu yang Bapak Ibu punya ya, etos kerja yang Bapak Ibu punya, coba ya yang terbaik semua diberikan, dipersembahkan untuk Sumba Barat Daya ya. Jangan sampai ketika jabatan itu sudah lepas dari tangan kita ya, kita sudah purna tugas, kita sudah pensiun, yang ada hanya penyesalan. Kenapa ketika saya menjabat saya tidak buat ini, itu, dan lain sebagainya. Ini zaman bukan makin mundur, kita ini makin peradabannya semakin maju, semakin berkembang ya. Ketika nanti Bapak Ibu kita sudah tidak berjabatan,
kita menyesal, kenapa dulu saya tidak buat begini begitu, padahalnya ketika dulu saya berjabatan saya bisa buat sesuatu, ya saya bisa mendukung pemerintahan yang ada, mungkin tidak seperti ini, ya. Sehingga harapan saya sekali lagi, lakukan yang terbaik ya dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah diemban. Banyak di luar orang juga yang butuh pekerjaan, ya, masih pengangguran dan lain sebagainya, ya. Tapi Bapak Ibu hari ini sudah memiliki pekerjaan, bahkan mendapatkan jabatan, ya. Sehingga harapan saya untuk bekerja lebih maksimal, bekerja dengan hati, ya. Ya, kita sebagai pemimpin harus memiliki hati sebagai hamba, ya, siap melayani. Ini yang saya harapkan dari Bapak Ibu yang hari ini dilantik, bahkan semua kita yang hadir di sini, ya, bahwa kita bisa benar-benar bekerja semaksimal mungkin. Sumba Barat Daya sedang menanti karya terbaik Bapak Ibu semua, ya. Dalam berbagai hal, ya, Sumba Barat Daya menanti, masyarakat menanti, anak cucu kita menanti, generasi kita menanti seperti apa pengabdian kita, karya-karya terbaik yang akan kita torehkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini harapan saya kepada Bapak Ibu, ya, semua yang hari ini dikukuhkan, ya, dan saya berdoa semoga Tuhan memberkati, diberikan hikmat, pengetahuan, diberikan marifat, kemampuan untuk menjalankan tugasnya, bahkan diberikan pikiran untuk bisa membuat terobosan-terobosan mendukung visi misi Bupati dan wakil Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Sekali lagi saya tegaskan, pimpinan OPD Kepala Dinas tidak punya visi misi, ya, sehingga kita harus searah. Kemarin kami sudah dipanggil oleh Presiden, ya, untuk melakukan rapat koordinasi sinkronisasi program pusat dan daerah. Kami harus taat sebagai kepala daerah. Apa yang menjadi kebijakan pusat kami harus taat, ya. Kita semua diikat oleh aturan, ya. Kita semua Bapak Ibu ya tidak sewenang-wenang kita melakukan, ya, tugas kita. Semua itu sudah ada aturan mainnya, ya. Sehingga yang saya harapkan hari ini bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa, ya, satu visi, ya, kita bisa sepakat, ya. Ini yang menjadi harapan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bekerja dan selamat mengemban amanah kepada seluruh pejabat yang telah dikukuhkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan membimbing dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, daerah, dan negara demi mewujudkan Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Kasat Pol PP bersama seluruh jajarannya, ya, karena saya pantau kemarin, ya, melakukan komunikasi yang baik dengan teman-teman pengusaha yang ada, ya, bagaimana bisa membuat pos, ya, di Pasar Wemangura secara swadaya, secara gotong royong, ya. Ini yang saya mau Bapak Ibu, ya, semua kita, ya. Kemarin saya lihat, ya, bahan bangunannya itu disumbangkan oleh beberapa pemborong, beberapa kontraktor, beberapa mitra kita, ya, bersama dengan Kasat Pol PP dan seluruh jajaran, ya. Kita tidak punya uang, tapi Bapak Ibu bisa menciptakan uang dan bisa apa yang menjadi kekurangan itu bisa diatasi, ya, dengan komunikasi yang ada. Sekali lagi, ini perlu kita bangun, dan saya juga punya komitmen bagaimana bukan hanya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, pimpinan OPD dan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang punya tugas kita untuk membangun SBD, tapi seluruh masyarakat bagaimana dilibatkan secara bersama-sama untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekarang di Pasola kemarin tadi pariwisata, ya, beliau lapor ke saya, Mama, dana anggaran ini tidak ada, tapi saya mau lapangan Pasola harus rapi, bersih, tertib dengan berbagai ketentuan. Itu permintaan saya. Beliau lapor anggaran tidak ada. Oke, ya, silakan Kepala Dinas untuk membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, ya, para pengusaha, ya, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di wilayah sana, Kodi Raya, mulai dari Bangedo, Balagar, ya, Kodi tempat Pasola, untuk bisa gotong royong, ya. Dan puji Tuhan saya dapat laporan dari Kadis Pariwisata, beberapa teman-teman, ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengusaha, tokoh adat sudah bersatu padu Bapak Ibu, sehingga beberapa hal yang memang membutuhkan anggaran dapat diselesaikan secara swadaya oleh Kadis Pariwisata
pariwisata bersama beberapa masyarakat yang ada, ya. Di mana-mana semua nanti Bapak Ibu, saya akan minta, ya, bagaimana kita bergotong royong, bekerja sama. Hari ini kita efisiensi anggaran, ya. Pemotongan TKD 215 miliar, ya. Ini menjadi tantangan bagi kita, ya. Saya tidak juga akan terlalu menekan Bapak Ibu, tapi kita membangun komunikasi yang baik agar apa-apa ya hal mungkin yang dalam hal kekurangan anggaran mungkin kita bisa mengupayakan kita mencari jalan keluarnya, dan saya pun seperti itu akan melakukan upaya-upaya ya untuk bisa mencari pendanaan ya bagi hal-hal yang memang sangat kita butuhkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan sekali lagi harapan saya pengabdian terbaik diberikan untuk Loda Maringi pada Malala yang kita cintai, dan saya percaya apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, semuanya akan Tuhan perhitungkan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Sumba Barat Daya. Maringina, Maringina, Maringina.